Hey teman-teman, balik lagi bareng gua di channelnya Klan Aku TV. Dan sekarang kita mau bikin konten. Kita bakal nge-up lagi konten yang sangat tabu. Seperti kemarin kita berhasil bikin konten yang tentang pengakuan gigolo, pengakuan copet. Dan hari ini gua bakal kedatangan tamu spesial. Dia katanya mau pengen cerita di sini. Ceritanya seperti apa? Gua kasih clue aja ya. Ini tuh dia tuh seorang homo atau gay. Jadi so buat teman-teman yang penasaran, pantengin terus video ini. Dan sekali lagi kita bikin video ini tetap mematuhi protokol kesehatan yang ada. Kita memakai masker. Terus teman-teman di sini juga di bawah kemarin udah swab antigen ya dia. Di sini juga demi kenyamanan ya tamu kita gitu kan. Oke, langsung aja mungkin kita ke videonya. Buat teman-teman jangan lupa untuk centang tombol subscribe di bawah ini yang banyak dan share ke teman-teman kalian, karena kedepannya kita bakalan banyak banget konten-konten menarik, salah satunya short movie. Oke, langsung aja ke videonya. Enjoy. Oke teman-teman, sekarang kita udah kedatangan ada yang tadi gua ceritain di awal. Dan halo, selamat siang Bang Aji. Jadi beliau tuh namanya Bang Aji, dan dia tuh katanya dia bakalan sharing di sini ya Bang ya. Jadi gimana nih Bang, gue dengar lu kan sesuka sama jenis ya. Kok bisa sih? Oke. Pertanyaannya kenapa kok bisa? Awalnya sih saya pribadi merasa tidak nyaman. Jadi waktu kecil, jadi waktu dari zaman kecilnya ada, saya udah ngerasa ada sesuatu gitu. Kok lihat anak perempuan tuh malah biasa aja, tapi malah tertarik itu kayak lihat laki-laki. Dari mulai ke situ udah seneng banget lihat laki-laki gitu. Tapi sebaliknya kalau main sama perempuan tuh nggak nyaman. Gak asik gitu ya? Betul. Nah ya sampai akhirnya SMP masih hal yang sama tuh masih ada gitu. Di SMA, nah itu di SMA mulai teman-temannya udah mulai yang kayak udah bebas aja gitu, indah loh. Nah di situ mulailah tuh mulai berani, saya mulai berani terbuka sama yang lain sebenarnya. Tapi gue belum cerita kalau gue ada kelainan. Nah baru akhirnya saya cerita ke temen tuh di kelas 3 SMA. Akhirnya teman sekolah udah nyaranin aja untuk ke psikolog waktu itu. Karena orang tuanya dulu psikolog ya, ketemulah sama orang tuanya, dan ternyata ya menurut beliau gue ada kelainan. Dalam artian kalau sekarang mungkin gay. Awal mula Bang Haji ketemu sama pasangan pertama kali, Bang Haji suka lihat cowok, terus cowok itu sampai bisa jadi ya pasangan Bang Haji, sama juga gitu punya kayak kelainan kayak gitu. Di mana sih, di SMP atau di? Nah itu mulai seperti itu di kuliah. Waktu kuliah makin bebas banget, jadi bebas banget, dan lain-lain itu segala nggak ada yang ngelarang. Gue mau ngapain nggak ada yang ngelarang gitu kan, mau termasuk hal yang kayak seperti itu gitu. Saya udah memberanikan diri buat open gitu. Ini gua tuh sebenarnya gay. Cuma ya tahu sendiri lah kalau di Indonesia kan kayak gimana ya. Itu tabu banget. Tapi akhirnya begitu kuliah, perkenalan mahasiswa baru. Nah di situ mulai ketemu sama orang yang sama seperti saya juga gitu. Akhirnya sering ngobrol, nyambung. Dianya pun ternyata mengaku sama gay. Akhirnya kita jalanin aja. Dari situ mulai pacaran sama laki-laki itu di situ juga sih. Pas selama Bang Haji menjalani hubungan itu tuh, Bang Haji berani mempublikasikan nggak, atau main di belakang gitu, main rahasia-rahasia? Itu butuh waktu banget. Saya butuh waktu banget mau kayak gitu. Jadi kayak yang tadi saya bilang, jadi fasenya mungkin dari SD sampai saya kuliah. Itu udah bertahun-tahun saya nahan jati diri saya tuh mulai bertanya-tanya ini. Udah deh, gue udah nggak bisa bendung lagi deh. Ya ujung-ujungnya sih akhirnya awalnya tertutup. Kok nggak ada yang berani, karena keluarga juga semuanya religius lah, hal-hal kayak gini. Apalagi gue ngaku kayak gini, udah
Tapi kalau main sering saya ajak, ngakunya teman biasa aja gitu. Padahal gue udah pacaran sama dia. Tapi udah sampai akhirnya keluarga atau kerabat dekat tahu nggak sampai ya kalau Bang Haji tuh punya pacar tapi cowok, sempet bocor ke keluarga nggak? Ya, itu sempat bocor juga ke keluarga. Jadi awalnya itu yang pertama kali mengetahui itu orang tua perempuan. Orang tua perempuan mulai tahu, mungkin feeling seorang ibu ya, lihat anaknya, lihat tingkah lakunya, di situ juga ngerasa dosa banget sama orang tua. Akhirnya lambat laun kecurigaan orang tua saya akhirnya kejawab. Dia lihat gue kepergok lagi di kamar lagi nyoba, dan di situ orang tua gue nangis. Nangis. Akhirnya di situ lah gue sambil pelukan sambil nangis tuh sama orang tua. Ya gue cerita awalnya ya ibu udah tahu selalu ngelindungin lah. Ayah kecewa banget. Orang tua laki-laki kecewa banget gitu. Anak yang udah digedein kok kayak gini gitu. Berapa tahun saya dikucilkan di rumah semua. Jadi kayak di rumah pribadi tapi kayak rumah orang lain gitu. Asing ya? Asing, nggak welcome gitu. Ya saya juga kalau dikasih kesempatan untuk tobat waktu itu, saya pengen tobat waktu itu. Cuman ya karena mungkin lagi masa-masanya saya ingin open ini, tapi satu orang yang nggak saya kasih tahu tuh ya itu ibu. Itu kecewanya kayak gimana? Jangan. Jadi ya teman-teman, Bang Haji tuh ya dan pada akhirnya setelah menjalin lama hubungan dengan pacarnya, kalau boleh tahu siapa nama pacarnya? Namanya Gary. Oh, Gary. Jadi setelah Bang Haji pacaran sama Gary lama, akhirnya ya pihak keluarga pun ketahuan ya. Tahu, dan ya mungkin kayak yang teman-teman tadi dengar ya pasti kecewa lah ya, namanya orang tua. Apa sih Kak cerita setelah kejadian kepergok sama orang tua? Nah, hubungan Bang Haji sampai sama Gary itu berlanjut apa gimana? Apa sampai mana gitu? Oh itu lanjut. Jadi pas gue kepergok sama orang tua udah ngomong jujur, tapi gue nggak bilang kalau gue masih punya hubungan sama Gary. Sampai akhirnya ya kita masih bohongin orang tua juga, kita masih tetap main ke kamar saya. Ibu saya juga kayaknya tahu, cuman dia nggak tega, dia lebih baik masuk kamar kalau ada Gary kayak gitu. Ya akhirnya sampai lulus sama Gary itu, saya sampai lulus kuliah. Akhirnya saya kerja karena Gary udah di atas tingkat saya waktu itu waktu kuliah. Jadi dia kerja lebih dulu, terus dia berangkat keluar. Waktu itu berangkatnya di Jerman kalau nggak salah. Ya dia ke Jerman. Dari Jerman 2 tahun di Jerman. Nah dia baru langsung pindah ke Belanda. Nah di situ begitu saya lulus wisuda, akhirnya saya diajak Gary lah buat ke Belanda. Ya di situ juga kita lebih parah sama Gary. Sampai ya gimana lagi lah, kalau udah serumah ya masa nggak ngapa-ngapain gitu. Oh jadi teman-teman ya Bang Haji tuh sampai bela-belain keluar negeri ngejar Gary ke Belanda supaya karena gini ya, mungkin sebagian orang tahu, sebagian orang nggak tahu ya, kalau bahwa di Belanda tuh kan katanya pasangan sama jenis itu dibolehkan sama pemerintahnya, apa bener itu? Ya benar. Jadi di Belanda sendiri itu negara Eropa yang mungkin yang termasuk melegalkan pernikahan sejenis, karena di Eropa tuh mereka tuh lebih terbuka gitu, jadi ya hal-hal kayak gitu sebenarnya udah nggak aneh gitu. Kalau udah lazim, sedangkan kita kan dari Indonesia kultur yang sangat kulturnya berbeda banget gitu kan. Pernah juga nggak pacaran sama cewek atau jadi gini maksud gue pengen tahu kalau misalkan Bang Haji pernah sama cewek, nah perbedaannya gitu maksudnya rasanya sama cewek pacaran tuh sama cowok tuh seperti apa sih? Apa belum pernah sama cewek? Sama cewek pernah. Jadi pas Gary ada di luar, dia lagi di luar waktu itu, gue di sini di Indonesia belum lagi nyusun skripsi. Itu kan yang ngebantuin gue tuh cewek, teman-teman gue sendiri cewek gitu. Jadi tapi si cewek ini nggak tahu gue
dalam artian apa gay. Dia nggak tahu, akhirnya sering ketemu, ya akhirnya curhat-curhatan, dia baper. Gue juga sebenarnya risih, aduh jangan sampai deh ini cewek suka sama gue gitu kan. Tapi karena tiap hari ketemu bareng, ngerjain tugas bareng, akhirnya gue ya berusaha buat mencoba gitu, mencoba buat apa berpacaran sama perempuan. Dan rasanya emang sebenarnya kalau rasa enak cewek sih. Tapi kalau kepuasan itu di cowok kayaknya. Beda. Emang gini ya soal Bicara soal kepuasan dong, Bang Haji sama siapa Gary tuh udah sejauh mana sih kayak pacaran, kayak hubungan ala gay gitu, sampai mana sih? ya gimana aja layaknya kayak suami istri mungkin. Suami istri, karena kita juga pernah sempat untuk nikah di Belanda gitu. Jadi mereka tuh nikah ya, sempat nikah karena emang ini emang true story, emang di Belanda tuh emang disahkan ya pernikahan sesama jenis. Ya, gue sih agak penasaran aja, agak menarik juga sih. Itu nikahnya gimana sih? Apa kayak di Indonesia hajat gitu, parasmanan gimana? Ya kalau di situ satenya sate cuir mungkin ya. Di Belanda itu satenya sate cuir. Nikahnya sih sebenarnya lebih gampang di Belanda. Jadi kita Ada fotonya nggak? Nanti gue kasihin. Nanti gue kasihin. nanti ada fotonya, nanti bisa ditampilin lah. Tapi kan itu dulu ya. Ya itu gampang. Di Belanda tuh nikahnya kayak kita ya. Saya saling pasangan saling mencintai. Tinggal apalagi orang saudaranya Gary kan orang-orang Eropa gitu kan. Karena dia ini juga keturunan juga. Ya bebas, orang tuanya bebas, yang penting anaknya seneng, pasangannya seneng, ya udah nikah aja. Gue juga penasaran sosok Gary tuh gimana sih? Kalau misalkan Bang Haji punya fotonya, kalau keberatan ya bisa kasih ke gue, nanti gue tampilin. Berapa lama bisa bertahan pernikahan kalian tuh, Bang? Waktu itu nikahnya itu cuman kurang lebih 1 tahun. Tapi tinggal serumahnya udah lama. Tapi cuma kok dipikir-pikir nikah tuh kayak gini loh, kok lebih asik waktu pacaran. Nah pas begitu nikah itu mulai resah aja gitu, terus tiba-tiba inget pengen pulang ke Indonesia, tiba-tiba inget orang tua, tiba-tiba inget saudara-saudara. Nah di situ tuh gue juga nggak tahu, mulai gelisah. Nah akhirnya mau nggak mau gue paksain pulang dulu. Tadinya bakal balik lagi, pulang dulu ya, pengen nengok, pengen apalah gitu, pengen kumpul. Tapi malah pas begitu tiba di Indonesia, turun dari pesawat, gue nangis. Ternyata ada sesuatu yang menggerakkan hati saya gitu. Yang tadinya hanya cinta keluarga, orang tua dan lain, kok gue di dalam hati gue kok ada sesuatu yang harus gue cintain juga, yaitu mungkin Tuhan, bro, Allah. Itu di situ saya nangis, keluar dari pesawat tuh sampai nangis, dan mulai ngerasa ya Allah mungkin ini bisa jadi hal baik buat saya minta ya. Makanya di situ juga saya minta berdoa buat semoga saya nggak pernah punya perasaan untuk menjadi gay lagi. Nah di situ mulai ngaji lagi, mulai belajar lagi, kembali ke awal lagi. Ya alhamdulillah, maksudnya sampai sekarang saya berusaha buat berkeluarga lagi. Sekarang udah menikah lagi. Kalau mau tahu ini cerita Bang itu sekitar tahun berapa sih? Oke, ini rentan waktunya dari 2011 sampai 2016 lah. 17 lah terakhir lost contact banget sama Gary dan teman-temannya kayak gitu tuh 2017 lah. 2017 gue pulang sampai sekarang, dan itu pun Gary tetap ngontek selain itu, tapi gue nggak balas karena ada resah gitu. Resah nggak tahu kenapa tuh. Udah terketuk. Ya mungkin seperti itu. Jadi akhirnya ya gue juga berusaha buat aduh deh, gue mau cari jalan Tuhan atau jalan Allah gitu kan, karena kesana kesininya udah nggak enak lah, bro. Dan sekarang Bang Haji udah nikah sama Perempuan. Mau? Doain aja ya. Doain aja nanti gue nikah, mudah-mudahan beres Idul Fitri sekarang ya. Tapi nikahnya bakal rame-rame lah. Segala sesuatunya ya kita sederhana aja lah. Jadi ya teman-teman, jadi ya
ya pada akhirnya Bang Haji juga dapat hidayah ketika di atas pesawat ya. Ya pulang menuju Indonesia. Dan sekarang dia udah sembuh mental jiwanya dan katanya juga beliau mau menikah setelah Idul Fitri tahun ini ya. Dan kita doakan aja teman-teman semoga semoga niat baik beliau dipermudahkan. Semoga ya ini juga apa namanya ya, karena nggak mudah juga kan ya Bang ya. Gue sangat respect juga, apresiasi, kita patut memberikan apresiasi buat Bang Haji karena nggak banyak orang gay homo itu bisa sembuh dalam waktu yang cepat ya, nggak bisa. Ya mungkin Bang Haji segitu aja Bang Haji, kita ngobrol-ngobrolnya. Sekali lagi terima kasih banyak. Gua nanti ini disamarkan identitas Bang Haji karena dan kita nunggu apa namanya foto pernikahan sama foto Gary ya. Gue penasaran banget, buat teman-teman juga kan penasaran, nanti gue kasih lihat. Dan mungkin Bang Haji terima kasih banyak sekali lagi. Oke, siap, sama-sama. Semoga amin, semoga ya pernikahan Bang Haji lancar. Oke teman-teman, sekali lagi akhir kata, see you next time, enjoy.